Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sobat-sobat Timo Hoblok. Siang ini studio kita kerawan salah seorang politikus perempuan. Jangan politikus apa, Bu? Yo pola pelayan masyarakat. Waduh, pelayan masyarakat. Beliau namanya Bu Haja Rani Widayanti, Widayati, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DIY, sekaligus anggota Komisi D, Bu ya, Komisi D yang juga ngurusi soal pendidikan, soal macam-macam. Juga beliau tergabung di Kaukus Perempuan Parlemen. Ketua Kaukus itu. Bu Rani, sehat atau Bu? Sekarang sudah mulai turun. Bu, pertanyaan saya pertama adalah sama seperti klasik ya, kan? Bu, tugas perempuan di parlemen ini jadi akotor atau karena kan dia sebagai perempuan kan dia juga punya tugas-tugas yang lain, ditambah tugas menjadi anggota dewan. Itu gimana, Bu? Berat gak sih, Bu? Kalau dikatakan berarti enggak ya, karena apa? Boleh maju, Bu. Oke. Jadi fungsi dewan itu hanya 3. Iya. 1 penganggaran, 2 legislasi, 3 pengawasan. Itulah fungsi dewan. Sehingga kalau dikatakan berat juga tidak, dikatakan berat ya berat, karena itu menjadi tanggung jawab kita, dipercaya masyarakat untuk sebagai sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemerintah. Itu ya tentunya tanggung jawab itu kan menjadi berat, itu amanah itu yang menjadi berat. Tapi untuk tugasnya saya pikir tidak berat. Bu, kalau apa bedanya gini loh, kan ini kan ada nih laki-laki anggota dewan yang laki-laki dan perempuan. Nah, kalau menurut Ibu, kenapa sih harus ada perempuan di dalam parlemen, dalam politik? Sebabnya apa? Apakah laki-laki tidak cukup kuat atau seperti apa? Atau ada yang lain? Ya, kan tahu Pak Dwi bahwa penduduk Indonesia itu 50% lebih itu adalah perempuan. Nah, artinya di situ tentunya kebijakan-kebijakan juga harus berpihak kepada perempuan, gitu loh. Nah, kemudian yang tahu atas permasalahan perempuan ya perempuan itu sendiri. Jadi sehingga perlunya keterlibatan perempuan di dalam parlemen untuk nantinya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Itu harus yang berperspektif gender. Oh, gitu. Iya, jadi tidak kemudian nanti maskulin semua, nanti kan tidak tahu laki-laki mungkin bisa mewakili perempuan, tetapi kan tidak tahu kebutuhan dasar perempuan. Contohnya apa? Bukan kan bisa saja teman-teman laki-laki itu, oh ini juga untuk kepentingan perempuan, misalnya contoh, ayo kita buat misalnya kebijakan untuk kebijakan bagi pelayanan perempuan umpamanya itu, misalnya di rumah sakit apa segala macam atau di layanan publik itu, apakah itu tidak cukup kuat? Harus ada perempuan yang menekankan itu. Iya, ternyata perempuan. Sekarang siapa tahu? Sekarang perempuan itu kan punya pemberian Allah yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Jadi melahirkan, menyusui, hamil, kemudian melahirkan. Itu kan tidak dipunyai oleh laki-laki. Nah, sekarang kemudian apa yang terjadi di 4 yang sudah di pemberian Allah itu, yang sudah dipunyai laki-laki itu, bagaimana bilangnya? Perempuan ini kan sumber dari sumber dari generasi ke depan yang harus berkualitas, gitu, seperti itu. Jadi apa yang harus dijaga di situ? Entah itu reproduksinya, entah itu kesehatannya, entah itu pendidikannya, itu kan semua itu harus dilakukan sama-sama diperlakukan antara laki-laki dan perempuan. Nah itu yang paham itu kan adalah perempuan. Misalnya sekarang perempuan dituntut untuk bekerja di kantor lah dimanapun seperti itu. Kemudian punya anak-anak kecil, seperti itu. Nah anak-anak kecil ini kan mau dititipkan di mana? Belum tentu sekarang dia kuat untuk membiayai ART. Tapi kan harus ada pendidikan anak, misalnya seperti itu. Nah kemudian lingkungan supaya akan menjaga reproduksinya tidak perempuan itu sehat seperti itu. Mungkin di lingkungan itu harus ada misalnya larangan rokok, karena rokok itu yang menghisap itu secara itu kan justru malah lebih berbahaya daripada yang melakukan. Nah itu kan yang merasakan kan perempuan yang akibatnya. Nah itulah kemudian di tempat bekerja
yang punya masih baby, perempuan itu, kemudian bagaimana dia akan menyusui, karena dia tidak boleh jam itu, jam pulang misalnya, harus ada tempat menyusui, siapa tahu nanti baby itu bisa disampaikan, diantar kantor. Terus kemudian karena tadi ada menstruasi, ada hamil seperti itu, orang perempuan tuh kalau lagi menstruasi ya cetak bulan, itu kondisi emosionalnya itu bisa menaik dan bisa lemas dan sebagainya seperti itu. Nah ini kan kemudian juga harus dijaga di situ. Mungkin ada nanti apa namanya, jangan kemudian diperlakukan sama lagi mesti marah-marahin misalnya seperti itu. Iya, kemudian lagi hamil, kemudian itu ada cuti dong, hamil itu seperti apa kita harus menjaga kehamilan itu. Nah hal seperti itu harus ada, itu dijaga, ada cuti hamil, cuti melahirkan, itu harus ada. Saya tidak tahu kan kemudian perempuan seperti apa susahnya, itu ya perempuan itu sendiri. Laki-laki tidak akan bisa merasakan itu. Nah itu kemudian perlunya perempuan. Bu, pertanyaan saya begini. Jadi perempuan itu peka terhadap lingkungan. Termasuk tadi misalnya orang disabilitas, perempuan gitu. Mungkin laki-laki tidak akan seberapa berpikirnya. Tapi bagaimana dia itu juga dia punya hak juga untuk kemana-mana. Nah akses jalan itu, misalnya itu juga harus disiapkan oleh peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai kemudian jadi nanti di situ dia mau naik gedung mau itu nggak bisa karena tidak ada fasilitasnya. Dia mau nyebrang, mau jalan-jalan ke pinggir-pinggir menikmati juga nggak bisa karena tidak ada fasilitasnya. Orang yang tidak melihat seperti itu kan harus diberikan fasilitas. Nah itu kan kepekaan itu biasanya itu ada di perempuan. Baik, berarti kan ini nanti misalnya ibu nih yang sekarang bergabung itu kan ibu harus membantu kaum perempuan sehingga kebijakan-kebijakan atau perda-perda yang dibuat melalui DPR ini juga memihak kepada kepentingan perempuan. Nah, pertanyaan saya dulu, bagaimana sih kualitas perempuan kita sekarang ini kalau menurut pandangan ibu itu baik dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo atau dari manapun di DIY terutama atau umumnya di Indonesia terkait dengan misalnya dia harus bisa masuk ke DPR, dia harus jadi PNS, dia harus jadi bagian jabatan ini. Kalau pandangan ibu gimana? Perempuan kita sebenarnya cerdas-cerdas. Oh gitu? Cerdas-cerdas, bagus-bagus, berkualitas. Tapi sering nangis. Tapi sering kesempatan itu sudah ini ya sudah apa namanya pemberian Allah itu tadi. Oh iya toh. Karena itu ya. halus. Oh gitu ya. Karena perempuan itu punya perasaan yang halus. Oh. Dia Gitu. dengan laki-laki. Jadi mudah tersentuh. Oh, karena gitu. dengan perasaan. Jadi kalau perempuan itu perasaan yang dikedepankan, kalau laki-laki kan logika yang dikedepankan. Itu seperti itu. Sehingga perasaan itu kan membawa terenyuh dan sebagainya. Sebenarnya bagus. Yang pertama yang membuat tidak banyak itu karena kesempatan. Oh, kesempatan itu tidak banyak diberikan. Oh gitu? Ya, kan affirmative action. Kenapa undang-undang pemilu itu tidak ada affirmative action? Perempuan harus 30% untuk mewakili itu semuanya. Paling tidak seperti itu harus ada pemberian kesempatan. Kalau tidak didiamkan pasti laki-laki tidak akan kesempatan perempuan. Iya pasti. Itu enggak mungkin loh. Pasti. Laki-laki sering jadi korban perempuan. Korban apa dulu? Perasaannya. Enggak juga sih. Gitu. Jadi kita semua itu kadang itu kan politik kan persaingan. Gitu. Apalagi politik loh dia. Ya, bicara politik. Ya. Politik itu perempuan pasti banyak berkesempatan. Dan seolah namanya politik itu adalah kotor. Oh gitu. Jadi perempuan itu menganggap itu saya alami soalnya kan keras. Persaingan dengan laki-laki. Laki-laki kan nggak mau diambil kesempatannya untuk perempuan. Mestinya perempuan 10, diambil 30% dan berbeda Pak. 4 atau 3. Karena 3 laki-laki ini kan ada kesempatan. Padahal dia mungkin ini sama, tapi diberikan perempuan. Nah, soalnya seperti itu, jadi apapun segala cara dihalalkan. Dia kesempatan perempuan menjadi berkurang. Dan kemudian karena perempuan ini di sosial kemasyarakatan itu dianggap yang apa ya, perempuan itu kalau keluar malam diomongin, nanti jalan sama laki-laki, wah kakak sopo, seperti itu. Nah, sedangkan terkait dunia laki-laki ini karena dia ditakdirkan untuk mencari nafkah yang utama seperti itu, kemudian rapat-rapat malam, nah gitu. Nah itu kan mengganggu perempuan ini, ibu ini kan ada masanya juga untuk keluarga, untuk anak-anaknya, gimana perhatian itu. Semua itu sepertinya tertumpu pada perempuan. Padahal sebetulnya yang namanya rumah tangga itu tidak menjadi kewajiban perempuan semuanya. Semuanya itu juga laki-laki dan
perempuan harusnya bersama-sama untuk membina keluarga yang sejahtera. Sakinah mawaddah warahmah. Nah itu saya benar-benar kotor kasar, gimana kita dianggap kalau dia tidak minta mental perempuan ini itu malas masuk, nggak ada yang mewakili politik itu. Iya Bu, ini 30%. Nangis aku nangis Sinoyo. Oh iya dah. Nangis Sinoyo saat Jakarta Iya, berapa kali gitu. Bu, 30% ini cukup kuat nggak untuk apa misalnya kalau 100% ini 30% perempuan ini cukup kuat nggak Bu katakanlah untuk berhadapan-hadapan dengan 70% ini laki-laki? Sebetulnya itu namanya kan 30% itu kan afirmatif. Oh, gitu. Afirmatif action. Kalau dikatakan cukup belum cukup gitu. Kalau dikatakan cukup tidak cukup karena tadi kan penduduk Indonesia 50% lebih kan perempuan. Artinya kan belum mewakili, harusnya ya 50% lebih. Jadi sama-sama ya Bu? Sama-sama. 50-50 ya? Iya, Karena kenapa ya 30? Ya itu afirmatif memberi kesempatan dulu. Jadi afirmatif itu kan memberi kesempatan dulu. Maksudnya ini digunakan sebaik-baiknya oleh perempuan. Tetapi kan tetap tadi bahwa laki-laki juga nggak mau kalah dong. Carilah kelemahan perempuan di mana. Coba misalnya di partai ini nggak mau keluar malam, di luar rapat malam nggak pernah mau hadir. Oh kalau yang kesana kesini nggak bisa sendiri nih, mesti ya dijemput, mesti bergantung dengan orang lain. Repot gitu. Ngerepotin ini malah. Nah kayak gitu-gitu kan pasti akan kemudian menjadi alasan perempuan itu tidak bisa masuk. Oh gitu. Kayak gitu, iya. Padahal sebetulnya bisa ya Bu? Bisa, seharusnya tuh bisa kalau dia tahan mental. Perempuan itu kuat, tahan mental, biar nangis-nangis rapopo, kayak gitu. Ini mentalnya harus kuat. Itu digembleng namanya digembleng. Sebetulnya saya nggak setuju juga karena politik itu dia mesti satu juga bisa. Kenapa mesti dengan sikut-sikutan dengan segala cara dihalalkan? Kayak gitu itu kan mesti sekarang sama-sama berkualitas. Ya laki-laki dan perempuan di mana saja politik itu tidak hanya politik praktis ya. Namun di semua kita kehidupan itu ada politik. Sama-sama kita kuat, sama-sama kita pintar. Tapi nanti pasti akan yang diprioritaskan laki-laki. Itu secara otomatis seperti itu. Jadi iya. Sekarang kita di rumah tangga saja, rumah kecil. Anak perempuan dan laki-laki. Uangnya terbatas. Kemudian ini mesti mana didulukan sekolah? Masih laki-laki. Iya. Itu, nah itulah padahal harusnya sama. Ya, kesempatan itu semuanya sama, laki dan perempuan itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Bu, saya jadi ini, Ibu kan dari daerah pemilihan Gunung Kidul. Kemudian saya ingin melihat potret dari perempuan Gunung Kidul yang di daerahnya Ibu. Tentu saja kan besok kalau misalnya pemilihan umpamanya menurut saya Ibu, kan pasti akan perempuan yang ada nggak perempuan yang milih laki-laki atau nyoblos laki-laki atau memang lebih banyak perempuan itu nyoblos perempuan? Kebanyakannya perempuan laki-laki. Oh gitu? Kebanyakannya gitu. Pertama nih, perempuan itu juga sesama perempuan, itu juga banyak irinya. Gitu. Gitu? Iya, jadi kita tidak ada perasaan bapernya itu ya? Baper seperti itu. Jadi memang ada musuhnya perempuan itu hanya perempuan. Jadi dia laki-laki, tetapi lebih besar itu adalah musuh sama perempuan itu sendiri. Jadi kebanyakan, mudah-mudahan saya tidak. Iya. Jadi perempuan itu tidak senang kalau sesama perempuan itu maju. Kenapa isu itu selalu namanya gosip isu perempuan? Karena perempuan itu ya saya videonya itu apa? Mulutnya banyak ya. Iya. Nanti dengarnya satu, sampingnya sana udah 1000. Ya kan seperti itu. Tapi tidak saya loh. Itu perempuan yang nggak tahu gimana. Saya nggak tahu. Kalau Ibu ya satu gitu ya. Nah itu kemudian mereka jadi kayak gitu tuh tambah loh sini tuh karena dia berhasil karena begini loh karena itu ini saya tapi tambahnya jadi kan kesukaan perempuan itu jadi lebih besar. Beda dengan laki-laki seperti itu. Dia karena logika yang berjalan. Jadi yang dia lihat bukan kemudian yang katanya yang jarinya yang seperti yang bukan katanya tapi yang dia lihat. Nah itu akan berbeda di situ. Makanya kalau kemudian perempuan itu pertama tadi susah, tentunya pintar berkualitas. Tapi karena kemudian dia modelnya begitu itu, ya jadinya kita perempuan hanya nggak suka tuh jadi anggota DPR, paling nanti kalau jadi DPR nanti terus nyinyir orang itu nanti terus gini itu nanti mobilnya tahu ganti bajunya mesti begitu. Jadi yang ini ya yang tidak bagusnya yang diekspos bukan supportnya. Saya butuh suara perempuan sehingga saya harus dukung perempuan supaya nanti tersampaikan apa yang dia rasakan. Karena kami juga merasakan sama perempuan
bukan itu, tetapi kemudian lebih cenderung iri kayak gitu. Wah, kok nggak semua maju itu jadi jelek suaranya itu lagi. Iya. Baik Bu, ini saya tuh pengen ngerti kemudian sebagai politisi perempuan, anggota DPRD perempuan, itu kemudian program-program apa sebetulnya yang Ibu berikan, yang Ibu inisiasi atau Ibu kerjakan untuk mengangkat, katakanlah meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di Yogyakarta. Apa sih Bu? Ya kan banyak ada pendidikan politik khususnya. Ada Bu pendidikan? Iya, buat perempuan. Banyak peminatnya Bu? Ya pasti banyak banget. Karena apa ya, kita harus memahamkan kepada masyarakat yang tidak tahu itu bahwa politik itu tidak kotor loh. Bisa kita sikapi dengan baik. Kita butuh perwakilan perempuan yang banyak loh, kayak gitu. Nah itu hal seperti itu. Nanti kalau semakin banyak perempuan yang ada di parlemen ataupun di eksekutif, di legislatif, itu akan kebijakan perempuan yang pro perempuan itu akan semakin besar. Kita akan kuat, baik itu penganggarannya, baik itu peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan lebih baik. Semakin banyak perempuan semakin bagus. Nah itu terutama itu pendidikan politik, terutama. Jadi Ibu masih punya PR bahwa jadi Ibu punya PR bahwa perempuan itu harus memiliki pendidikan politik, gitu maksudnya itu. Iya, karena biar tahu. Jadi tidak hanya mungkin tidak ada perempuan, laki-laki pun juga seperti itu. Apa sih pendidikan politik? Politik itu seperti apa sih? Dan perempuan juga harus tahu soal ini ya? Iya, harus tahu. Apa sih manfaatnya kalau perempuan ada di legislatif? Itu seperti apa? Kebijakan-kebijakan apa sih? Misalnya contohnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Itu pasti pikiran perempuan seperti itu. Korban perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan atau trafficking, perdagangan perempuan. Karena kebanyakan permasalahan itu adalah objeknya adalah perempuan. Perdagangan perempuan itu juga ya. Apa perdagangan, apa namanya? Pelecehan ya. Iya, pelecehan, kemudian apa rumah-rumah apa namanya? Rumah-rumah remang-remang itu. Apa itu juga korbannya perempuan, diperkosa lagi perempuan, TKW juga perempuan, semua perempuan masalahnya itu. Jadi itulah yang kemudian harus kita Bu, selain pendidikan politik yang Ibu kerjakan untuk mencerdaskan kaum perempuan lah supaya punya wawasan lebih luas itu. Selain itu ada pemberdayaan apa yang bisa membuat yang Ibu lakukan, katakanlah Ibu sebagai wakil rakyat untuk perempuan-perempuan? Ya itu tadi maksud berdasarkan yang mengarah atau yang perempuan, penganggaran juga yang perspektif gender seperti itu, pelatihan tentang apa ekonomi mandiri sekarang daripada misalnya kemana-mana, bagaimana perempuan itu harus membantu keluarga dengan ekonomi produktif, kemudian diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, misalnya membuat apa sehingga mereka bisa mengerjakan di rumah, produksi di rumah seperti itu, kemudian bagaimana pemasarannya dengan pelatihan online seperti itu. Nah itu manajemennya bagaimana dan sebagainya. Nah itu yang kita berikan agar perempuan juga berdaya gitu, tidak hanya di masyarakat tapi di rumah tapi juga berdaya. Bisa dengan tetap menjaga keluarganya, tetapi dia juga berpenghasilan. Dari bekerja itu tidak harus di luar rumah, tapi di dalam rumah pun juga bisa. Karena maksudnya sudah era digital itu luar biasa ya. Kita makanan, kemudian kita share gitu, sudah kita tidak mengeluarkan modal yang besar, nggak perlu berhutang, kita sehari-hari itu makan itu ditawarkan masa itu kan sudah berkali udah untung makan. Baik, aduh, nggak cukup waktunya nih, nggak terasa sudah hampir 30 menit nih. Oh gitu ya? Iya, kita berbincang dengan Bu Rani, politikus perempuan yang ternyata perempuan itu memang harus ditingkatkan kualitasnya dengan program-program seperti Bu Rani, dan dia harus melek pendidikan politik, kemudian dia juga harus mampu masuk dalam berbagai dunia, termasuk dunia parlemen, kemudian perempuan juga harus mandiri dan berbagai macam. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi pada sesi parlemen bicara, tapi lain waktu karena ini cukup banyak nih yang harus kita gali soal perempuan lagi. Perempuan anak. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam tim bloggers.